Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan coba kasih tips ya supaya cangkokan kita itu dia lebih cepat keluarnya. Terus ketika menggunakan kokopit ya, ini sangat banyak sekali ya yang menanyakan seperti ini, Mas, saya pakai media kokopit, cuman ketika keluar akarnya itu susah sekali untuk dirapikan atau untuk apa ya, bersihkan untuk kokopitnya. Dan ketika kokopitnya itu dia bersih, itu malah rontok semua ya, akar-akar baru yang masih putih-putih itu rontok semua, Mas. Nah, kasih tips dong, Mas, gimana caranya supaya akar itu bisa bagus, supaya lebih cepat tumbuhnya. Terus untuk yang ketiga itu mudah, sangat mudah sekali dibersihkan. Ini salah satu teknik yang sudah lama ya sebenarnya saya sudah bagikan ya teman-teman. Nah, di sore hari ini karena besok sudah mulai lebaran ya. Ini mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah sering nonton channel saya, mohon maaf misalkan saya banyak sekali kesalahan yang saya lakukan ya, entah ketika pembuatan video atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, ini kita lagi mandiin burung juga ya teman-teman. Karena besok sudah mau lebaran, jadi kita beres-beres juga nih. Oke, kita akan langsung praktekkan saja ya. Nah, jadi teman-teman, untuk bahan mentahan kokopit yang masih seperti ini ya. Nah, yang masih seperti ini diusahakan ya teman-teman, itu direndam dulu ya teman-teman. Kalau bisa direndam dulu. Nah, perendamannya berapa hari, Mas? Kalau saya sih nggak perlu lama-lama ya, 2-3 hari sudah cukup ya teman-teman. Yang penting sebenarnya intinya itu ketika kita rendam sudah cukup lama, sekitar ya mungkin sejam 2 jam, itu kita aduk. Nah, zat tanin itu kan pasti akan keluar ya teman-teman. Yang berwarna dia agak sedikit kecoklatan itu adalah zat tanin namanya. Nah, zat tanin itu kalau kita langsung aplikasikan ya betul-betul masih mentah, apalagi kokopit baru, yang ditakutkan nanti zat tanin itu dia akan menghambat pertumbuhan. Jadi dia tidak akan cepat untuk keluar untuk akarnya ya. Nah, diusahakan seperti itu tadi, direndam dulu ya, boleh 3 hari itu lebih bagus ya, lebih lama lebih bagus ya teman-teman. Cuman kalau memang nggak tahan mau sehari jadi, rendam saja kurang lebih ya 1 hari lah itu maksimal. Setelah 3 jam sekali boleh diremas ya, terus diganti airnya, rendam lagi. Terus setelah 3 jam rendam lagi, diremas, dibuang lagi airnya. Jadi seperti itu ya. Itu tuh tips yang pertama. Nah, untuk tips yang kedua, boleh teman-teman campurkan dengan sedikit pasir ya. Ini tujuannya sedikit pasir itu supaya kenapa? Supaya nanti ketika kokopit itu dia sudah tercampur dengan apa ya? Dengan pasir ya. Dengan pasir seperti ini, kalau bisa pasir halus ya, teman-teman. Nggak usah banyak-banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti juga hasilnya juga kurang bagus ya. Yang penting dia ketika kita buka itu langsung perl gitu ya teman-teman, untuk apa namanya, tujuannya. Nah, kita akan langsung coba praktekkan di belakang ya, sambil kita jelaskan untuk lanjutan supaya dia lebih cepat untuk keluar akarnya ya. Itu juga ada tekniknya ya. Jadi ketika kita sembarangan juga untuk mengikatnya, itu juga bisa jadi juga jadi faktor untuk tidak keluar ya untuk akarnya ya teman-teman, sangat lambat, maksudnya seperti itu. Oke, kita langsung ke lahan aja ya. Oke, ini kita sudah di depan bahan cangkokan yang akan kita cangkok ya. Jadi untuk cangkokannya, nah ini masih kita sisakan ya untuk kokopit dan apa namanya, pasirnya tadi. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oke, nah jadi seperti ini. Ketika dia sudah jadi nanti, itu dia seperti ini ya. Dia merepel ya teman-teman. Jadi tetap lembab ya, walaupun kena panas ya, tidak terkena hujan, itu tetap lembab. Yang kedua, dia ketika dia seperti ini kan, itu sangat-sangat merepel, bahasanya seperti itu ya. Tuh, dan ini yang sudah kita buat ya. Nah, ini akan langsung kita aplikasikan ke pohon di depan kita ini ya teman-teman, yang kurang lebih sekitar 1 mingguan atau 10 hari ya, kurang lebih sekitar itulah ya. Nah, kalau teman-teman itu pengen lebih cepat lagi keluar tunasnya,
atau keluar akarnya, jadi diusahakan seperti ini ya. Ini digerat dulu itu wajib ya kalau bisa ya teman-teman. Nah ini kan masih ada bekas kambium nih. Nah ini harus kita buang ya. Ini harus kita buang lagi. Setelah itu baru kita tutup dengan apa namanya, kokopit ya teman-teman. Tuh. Nah ini kita bersihkan lagi. Kita sisakan di sini saja ya yang kambiumnya ini ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai jalan semua ya. Kelihatan nggak nih? Nah jadi seperti itu ya. Tuh. Ini juga sudah mulai jalan ya. Nah ini juga. Tuh, dan yang atasnya juga sama ya teman-teman. Oke, kita akan langsung coba praktekkan ya. Jadi untuk cara mudahnya itu sebenarnya seperti ini ya teman-teman. Kalau versi saya ya. Nah, ini kita buat memang dari cangkuan seperti ini sudah kita upayakan mata tunas ruas itu dia pas semua ya. Kalaupun dia tidak ada cabang dua seperti ini, biasanya kalau dia kita main satu ruas itu jarak antara tunas ini ya, ini dan kulit kambium itu jangan terlalu panjang ya teman-teman kalau bisa. Itu ada tujuannya karena ketika nanti pas pengepresan awal, pas apa ya, pemilihan mata tunas pengepresan awal itu dia lebih enak kita ngepresnya, jadi dia rapat ya untuk tunasnya, rapat dengan batang utama dan akar. Tentunya tujuan kita seperti itu ya. Oke, sebentar kita rapikan dulu ya. Ini ada bekas-bekas tunas seperti ini, ya maksudnya kulit kambium lah ya, yang masih tersisa ini kita buangi dulu. Tujuannya supaya nanti lebih bagus hasilnya ya. Ini kalau pengen maksimal sekali. Oke, untuk cara ininya ya, untuk cara masukinnya, kalau saya biasanya seperti ini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, jadi seperti ini. Ini kemarin kita bungkus masih ada airnya ya, cuman nggak apa-apa ya teman-teman. Kita buang sedikit ya. Oke, sudah cukup. Ini separuh saja ya. Nah, kita buka seperti ini ya. Terus kita ikatkan seperti ini ya. Oke, sebentar, sabar. Kita masukin dulu. Nah, diusahakan dia pas di sini ya, teman-teman. Pas di bagian akar yang maksudnya di bagian kambium yang kita kelupas seperti ini ya. Tujuannya untuk keluar akar ini. Nah, kita tarik ya, seperti ini. Kita tarik juga seperti ini. Ini karena banyak sekali yang request seperti ini ya. Makanya kita buatkan ya, teman-teman. Nah, untuk hasilnya juga nanti akan kita sepilkan ya. Itu ada di rumah ya, teman-teman. Untuk hasilnya nanti kita akan sepilkan. Setelah seperti ini, kita tali ya. Nah, untuk penaliannya ini juga harus kencang ya, teman-teman. Karena kita menggunakan media tadi insya Allah dia poros sudahan. Jadi ini juga harus kencang ya. Kalau tidak kencang dia nanti juga hasilnya kurang maksimal malahan. Oke, seperti ini ya. Nah, sip. Mau didobeli juga boleh, lebih bagus ya. Kita dobeli agak sedikit ke bawah dan ke atasnya ya, teman-teman. Kita dobeli atasnya aja ya. Karena ini terlalu bawah untuk penaliannya tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau dia sudah seperti ini biasanya 1 bulan dia sudah banyak sekali ya untuk keluar akarnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini kita coba cek ya untuk akarnya ya teman-teman. Ini tunas-tunasnya ada di pangkal-pangkal ini ya. Ini 1, di sini 2 ya. Ini press pendek ini juga bisa, atau mau dibuat 4 mata tunas ini juga bisa. Ini kiri kanan ya. Ini depan belakang. Ini tunas semua, ini belakang tunas.
nanti bisa dipres di sini. Untuk lingkar batangnya ini cukup lumayan ya. Kalau untuk akarnya bisa teman-teman lihat sendiri ya teman-teman. Nah, untuk akarnya ya, kita coba pendekkan dulu ya, seret. Oke, sip. Tuh, kelihatan ya untuk akarnya. Nah, ini. Tuh, ini programan kurang lebih sekitar 1 tahunan ya. Tuh, lingkar batangnya di atas 20-an kalau ini dan. Nah, sip. Tinggal kita akan melakukan apa namanya? Cangkok lanjutan lagi ya untuk yang di atas-atasnya ya. Nah, hasil dari seperti ini, gerak dasar seperti ini ya teman-teman. Hasil dari gerak dasar seperti ini juga, teman-teman harus bisa paham juga ya. Jadi untuk tunas itu kalau bisa di depan seperti ini ya. Ini ada tunas ya teman-teman. Di depan dan di samping seperti ini. Jadi ketika nanti ke press ya, di press pendek, cabang pertama, cabang kedua, untuk terusan juga ada. Contohnya seperti ini. Contohnya yang sudah saya praktekkan seperti ini kemarin ya. Nah, ini teman-teman. Tuh, jadi seperti itu. Untuk contohnya hasil dari cangkokan ya. Kalau saya pribadi hampir rata-rata ya di tempat saya itu cangkokan semua ya, teman-teman. Nah, kelihatan ya. Nanti di sini dipres. Ya. Nanti di sini juga dipres. Ini ruas mata tunas, ini juga mata tunas, di sini mata tunas. Jadi nanti diarahnya ke sini. Ini rencana saya kita program di lahan inilah ya. Jadi membuat setang-setangnya. Kalau ini lingkar batangnya 25 sudah up ya teman-teman. Ini memang dari cangkokan cukup lumayan besar kemarin ya teman-teman. Jadi membengkaknya juga dia cepat. Tuh hasil programan kita ya. Jadi saya memprogram rahasia saya memprogram itu seperti itu. Yang pertama dari media tadi, kokopit tadi ya dicampur dengan pasir. Terus yang kedua cari cangkokan itu jangan sembarangan ya teman-teman. Karena semua programan ketika dia nanti akarnya bagus, rata-rata kalau dia lurusan itu dia sedikit tinggi ya. Kalau tidak kita mata tunasnya itu tidak kita perkirakan dari awal ya. Itu biasanya tinggi ya teman-teman. Jadi resikonya ya seperti itu tadi. Kita harus taktiknya ya maksudnya itu dia harus pendek ruasnya ketika mencangkok dia dengan satu ruas seperti itu. Oke, mungkin cukup seperti itu ya untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi program-program kita ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman masih kurang enak angle-nya. Tuh, jadi untuk cabang pertama nanti di sini ya. Nah ini untuk cabang pertama, untuk cabang kedua, untuk terusan. Untuk background juga sudah ada ya. Oke, mungkin cukup seperti itu video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.